tim nasional Indonesia menumpuk banyak pemain bertahan dengan kualitas Eropa. Sang pelatih Sintayong melakukan hal tersebut untuk mempersolid lini pertahanan yang selalu rapuh dalam beberapa tahun terakhir. Cara ini membuahkan prestasi cemerlang dengan menaikkan ranking FIFA ke peringkat 138. Terbaru, sosok Jay Itzes menjadi fenomenal setelah debut cemerlangnya bersama tim nasional Indonesia. Kini Indonesia punya kombinasi bek tengah yang bermain di 5 liga berbeda. Ada yang punya ilmu dari Inggris, Italia, Jepang, Malaysia, dan Indonesia. Cetak Gol coba merangkum timnas Indonesia kebanyakan bek tengah sebagai berikut. Kelemahan Indonesia di sektor pertahanan. Saat baru menjabat sebagai pelatih, Sintayong sempat mengeluhkan rapuhnya lini pertahanan timnas Indonesia. Pelatih Korea Selatan ini menyebut para pemain bertahan Garuda masih belum cukup untuk memuaskan hatinya. Para pemain bertahan Garuda dianggap punya kekurangan dalam skema bola mati. Gak cuma itu, pola permainan juga gak terbangun dengan baik dan kerap kecolongan. Sintayong mengatakan level permainan Indonesia masih cukup jauh dan harus segera dibenahi. Sang pelatih bakal membangun dari awal fondasi kokoh pertahanan Garuda. Untuk mengakali masalah ini, Sintayong mulai mencari para pemain keturunan berposisi bek. Dirinya memprioritaskan pemain keturunan berpostur tinggi yang bermain di Eropa. Tentunya keputusan Coach Sintayong memanggil pemain-pemain keturunan harus mengorbankan sejumlah pemain kelahiran di Indonesia. Yanto Basna, Ryuji Utomo hingga Hansa Muyama harus tersingkir dari skuad utama. Ketiga pemain ini terpaksa harus mengubur mimpinya berseragam Indonesia karena kalah persaingan. Meski begitu, Hansamu merasa nggak terlalu kecewa berat. Pemain Persija Jakarta ini justru senang karena level permainan tim nasional Indonesia lebih meningkat. Berbeda dari Hansamu, Tommy Welly sangat mengecam keputusan dari Sintayong. Dia menyebut sang pelatih jarang menonton pertandingan Liga 1 sehingga kesulitan untuk menemukan pemain bertahan yang bagus. Jordi Amat. Sintayong berhasil membuktikan jika keputusannya adalah langkah yang tepat. Jordi Amat menjadi salah satu bukti keberhasilan pelatih berusia 53 tahun ini. Sejak dinaturalisasi pada tahun 2022, Jordi Amat selalu menjadi andalan di lini belakang. Sintayong menyebut kalau sang pemain merupakan sosok penting di skuad Garuda. Pasalnya, Jordi Amat punya kemampuan membuat sistem permainan yang solid di lini bertahan. Dirinya juga dikenal sebagai pemain yang punya jiwa kepemimpinan. Kematangan pemain kelahiran Barcelona ini berhasil ditunjukkannya pada Piala Asia 2023. Kehebatan Jordi Amat bahkan disorot oleh media asal Amerika Serikat yakni ESPN. Menurut ESPN, Jordi Amat berhasil menjalankan peran dengan baik sebagai pemimpin. Sanjungan lain juga datang dari media asal Qatar yakni The Peninsula. The Peninsula menyoroti dampak besar mantan pemain La Liga ini untuk pasukan tanah air. Media Timur Tengah ini mewartakan jika keberadaan Jordi Amat di jantung pertahanan sangatlah penting. Sayangnya di pertandingan kontra Vietnam dirinya terpaksa absen karena menderita cedera. Namun dirinya berkesempatan tampil di pertemuan kedua pada tanggal 26 Maret mendatang. Elkan Bagot. Selain Jordi Amat, Elkan Bagot juga punya karir yang cukup tersorot di Eropa. Sebelumnya, bek kelahiran Bangkok ini sempat membela Kings Lynn, Clatterham hingga Ipswich Town. Performanya semakin matang saat dirinya dipinjamkan ke Bristol Rovers. Sejauh ini dirinya sudah memainkan 10 pertandingan dengan torehan 1 assist. Bristolsports.uk memberikan pujian tinggi kepada pemain asal Indonesia ini. Media Inggris ini menyebut kalau Bagot selalu memberikan yang terbaik saat dipercaya tampil. Di sisi lain, perkembangan Bagot menjadi sinyal positif untuk Sintayong. Pasalnya, gaya bermain dari pemain 21 tahun ini sangat disukai oleh sang pelatih. Menurut ex-pelatih Seongnam Ilhwa ini, Bagot punya gaya bermain sebagai bek modern. Selain itu, postur tubuh sang pemain juga sangat mendukungnya untuk menjadi bek hebat. Selama membela timnas Indonesia, dirinya sudah berhasil mengemas 22 caps dan melesakkan 2 gol. Bagot diprediksi jadi salah satu prospek cerah mengawal lini belakang. Justin Hubner.
Justin Hubner sudah menjalani pertandingan debut perdananya di bulan Januari lalu. Pertandingan uji coba kontra Libya menjadi laga perdana Hubner berseragam tim nasional Indonesia. Namun sang pemain justru menjalani debut pertamanya dengan pahit. Hubner banyak dikritik oleh netizen karena melakukan blunder fatal di pertandingan kontra Libya. Alhasil, skuad Garuda harus menelan kekalahan telak 4 gol tanpa balas. Meskipun begitu, Sintayong tetap mengapresiasi dan melihat sisi positif dari Hubner. Dia menyebut memainkan Hubner untuk mengecek kondisinya agar cepat beradaptasi. Ucapan Sintayong benar-benar bisa dibuktikan pada perhelatan Piala Asia lalu. Posisi Hubner pun gak tergantikan dan selalu bermain 90 menit hingga babak 16 besar. Sintayong juga selalu mengubah posisi bermain Hubner sesuai dengan lawan yang dihadapi. Performanya pun semakin matang dan sudah menyatu dengan pola permainan dari Sintayong. Hubner pun tampil gemilang saat menjalani pertandingan perdana di Gelora Bung Karno. Dia mampu bermain selama 90 menit pada pertandingan menghadapi Vietnam. Hubner sendiri dikenal sebagai pemain dengan karakter permainan yang keras. Di pertandingan kontra Vietnam, dirinya sempat melabrak dan menantang Pham Xuan Man. Seketika nyali pemain The Golden Star ini pun langsung ciut. Rizky Ridho. Kualitas bek kelahiran Indonesia juga nggak kalah bagusnya dibandingkan dengan pemain keturunan. Rizky Ridho menjadi contoh pemain kelahiran tanah air yang punya kualitas mumpuni. Bek tengah Persija Jakarta ini nyaris nggak tergantikan mengawal lini pertahanan. Di usianya yang baru menginjak 22 tahun, Rizky Ridho bahkan sudah dipercaya untuk menjadi kapten. Sintayong percaya jika sang pemain bisa memimpin rekan-rekannya di pertandingan kontra Vietnam. Hebatnya Rizky Ridho bisa menjadi pengganti kapten dari Asnawi Mangkualam. Beberapa kali dirinya tertangkap kamera sedang menenangkan pemain yang sedang berseteru. Pelatih Thailand yakni Isara Sritaro pernah memuji sikap terpuji dari Rizky Ridho. Saat itu dirinya berani meminta maaf setelah keributan di pertandingan final SEA Games yang lalu. Sritaro bilang kalau sikap tersebut harus dicontoh oleh banyak pemain lainnya. Di sisi lain, sejak hadirnya Rizky Ridho, lini pertahanan timnas Indonesia semakin solid dan juga kokoh. Selain itu, dia juga sudah mendapatkan pengalaman dan juga jam terbang yang tinggi. Sejak debutnya di tahun 2021, Rizky Ridho sudah memainkan 33 caps bersama timnas Indonesia. Jay Itzes. Terakhir ada Jay Itzes yang baru saja menjalani debut pertamanya bersama timnas Indonesia. Hebatnya pemain Venezia ini langsung mendapatkan pujian dari banyak kalangan. Bermain selama 90 menit, Jay Itzes dianggap tampil sangat tangguh, lugas, dan juga disiplin. Ketenangannya mengawal lini pertahanan Indonesia juga layak mendapatkan apresiasi besar. Dalam salah satu momennya, pria yang mendapatkan julukan Bang Jay ini mampu mengelabui pemain Vietnam. Sintayong langsung melontarkan pujian setinggi langit. Sang pelatih menilai Itzes merupakan bek kualitas top Eropa yang bermain lugas. Beberapa kali para penonton memberikan tepuk tangan berkat aksinya yang bisa meredam serangan Vietnam. Roni Pangenaman juga ikut memuji debut dari Itzes bersama timnas Indonesia. Bung Ropan bilang ketenangan dan visi bermainnya sebagai bek tengah sangatlah luar biasa. Itzes sendiri merasa bangga bisa berseragam timnas Indonesia. Pemain Venezia ini berhasrat membawa permainan skuad Garuda naik level menjadi lebih baik. Itulah ulasan timnas Indonesia yang kelebihan bek tengah. Bagaimana pendapatmu? Apakah pertahanan skuad Garuda bakal bisa solid dengan komposisi pemain yang merata? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.